Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada seluruh staf kepengurusan DKM Masjid Baitul Makmur, ya. Hampir lupa. Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan seluruh kepengurusan, wabil khusus umumnya seluruh jamaah ada dalam rahmat, maghfirah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan tersebut, keberkahan tersebut menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang spesial, yang di akhirat kelak kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan kajian pembahasan yang sudah berada di dalam masjid, silahkan untuk berniat i'tikaf, karena sangat disayangkan kalau misalkan kita sudah berada di dalam masjid tidak menambah i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, dengan seperti itu kita akan mendapatkan dua pahala keutamaan. Yang pertama pahala i'tikaf memakmurkan masjid, yang kedua pahala mengkaji ilmunya Allah, memperkuat keyakinan, tauhid dan keimanan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita mempelajari, mengkaji ilmu agama, ketika kita hadir ke masjid atau ke majelis ta'lim, itu harus seperti perumpamaan membawa gelas kosong. Jangan membawa gelas isi. Membawa gelasnya gelas kosong. Agar apa? Agar ketika diisi nanti itu masuk. Kalau ke pengajian membawa isi, akhirnya ketika diisi nggak masuk. Kenapa? Karena di dalam pikirannya sudah ada isi. Isi apa? Isi permasalahan dengan istri, permasalahan dengan keluarga, permasalahan dalam perusahaan, permasalahan dalam hal agama apapun dibawa ke majelis. Akhirnya bukan mencerna pengajian, tapi memikirkan masalah yang berada di luar majelis. Apapun yang disampaikan akhirnya nggak masuk. Makanya lepaskan dulu. Permasalahan ketika di luar lepaskan dulu. Kita kosongkan pikiran kita untuk mengkaji ilmu agama. Cuman syarat agar kita menjadi orang yang mendapatkan derajat yang mulia dari Allah, menjadi manusia muslim yang berkualitas dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Ada berapa, Pak? Ada 3. Yang pertama, pelajari. Wajib untuk mempelajari. Fil mahdi ilal lahdi utlubul ilmi walau bisin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan di dalam hadis yang barusan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata faridatun itu adalah segat mubalaghah. Apa itu segat mubalaghah? Segat penekanan yang sangat dipentingkan, sangat diwajibkan, sangat dipardukan. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Nah, berarti yang pertama harus belajar, dipelajari. Ketika kita sudah belajar, hadir ke majelis, nggak cukup hanya dengan belajar. Berapa tahun pun kita belajar, kalau masantren, berapa puluh tahun pun masantren belajar, kalau tidak ditaikan ke taraf yang kedua, tidak akan menjadikan orang yang spesial di pandangan Allah. Apa yang kedua? Pahami. Yang kedua apa, Pak? Pahami. Ketika kita belajar, ketika kita mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, maka usahakan ilmu yang kita pelajari harus sampai paham. Harus sampai mengerti ke dalam pikiran kita.
Berpuluh-puluh tahun kita belajar, berpuluh-puluh tahun kita mengkaji, kalau tidak mencerna, memahami, maka ilmu tersebut hanya masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Ibarat seperti bahasa Sunda mah celik katel, copong molongpong itunya. Nah, kita harus meresap masuk ke dalam pikiran kita. Cuman tidak mungkin kita akan memahami kalau tidak menggunakan akal dan pikiran kita. Maka fokuskan terhadap kajian agar kita mampu memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita dimanapun, baik di majelis di sini yang diadakan setiap pekan atau setiap ba'da subuh. Karena Ustadz berkata juga, kata beliau Ustadz Rahman, beliau berkata bahwa di sini juga Ustadz ada pengajian ba'da subuh, benar ya? Alhamdulillah. Insya Allah di sini mudah-mudahan jamaah semua termasuk ahli majlis. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu tahap yang kedua, pahami, harus sampai paham. Harus sampai paham. Setelah kita memahami ilmu, maka taikkan ke taraf yang ketiga. Apa taraf yang ketiga? Amalkan. Apa Pak? Amalkan. Berusaha untuk mengamalkan, mengaplikasikan, melaksanakan apapun yang sudah kita pahami. Karena ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan itu ibarat pohon yang tak berbuah. Artinya tidak ada gunanya. Gunanya apa? Ya paling jadi suluh. Kalau bahasa Sunda maaf jadi suluh. Lalu coba menjadi nota. Bahasa Indonesia apa tah suluh? Kayu bakar. Orang yang mempunyai ilmu, dia memahami ilmu tapi tidak mempraktekkan, mengamalkan, hanya sebatas hiasan, apalagi hanya sebatas dijadikan sebuah ajang perdebatan tanpa ada pengamalan, maka orang tersebut akan menjadi kayu bakar neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berapa banyak ya orang-orang alim, dia ngerti hukum, sekarang berkata A, besok berkata B. Dia membolak-balikan hukum, antara ucapan dengan perbuatannya tidak sesuai. Itu tidak akan mendapatkan derajat dari Allah. Karena yang Allah pandang itu di dalam hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang seseorang, Allah tidak akan pernah memandang seseorang ila amwalikum, tidak akan pernah memandang hartanya, tidak akan pernah memandang keturunannya, tidak akan pernah memandang rupa jasadnya. Tapi yang Allah pandang adalah dua. Apa? Qulubikum wa a'malikum. Hatinya, artinya dia memahami akan ilmu, wa a'malikum, dan perbuatannya sesuai dengan keilmuannya. Antara fikrah dan thariqah itu berjalan sesuai kaidah keilmuan Islam, insya Allah. Jadi itu ya, pelajari, pahami, amalkan. Pelajari, pahami, amalkan. Insya Allah akan menjadikan orang yang mempunyai derajat tinggi di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian bulan kemarin ya, karena pertemuan ini bertemunya dengan saya pribadi sebulan sekali setiap minggu akhir bulan. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian sebelumnya itu menjelaskan tentang makna asyhadu alla ilaha illallah. Nah sekarang bagian sebelah lagi, karena syahadat itu ada syahadat ilahiyah yaitu syahadat Allah, dan syahadatul Rasul, kesaksian terhadap Rasul. Bagian menjelaskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi dengan sesungguh hati tanpa keraguan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud? Wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Nah di sini anta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibn Abdullah ibni Abdi Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluh. Bahwa membenarkan, mengetahui, meyakinkan dan mengimani bahwa sesungguhnya
seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah. Pak, klaim yang diucapkan Nabi Muhammad ini klaim yang susah untuk diterima bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak menggunakan akal. Klaim Nabi Muhammad ini berkata, saya adalah utusan Allah. Itu nggak mudah langsung dipercaya. Pasti akan diminta, apa buktinya bahwa Anda itu mengaku sebagai utusan Allah? Nabi Muhammad mengaku beliau adalah utusan Allah, itu harus ada bukti yang kredibel bahwa memang beliau adalah utusan dari Allah. Kalau misalkan di sini ada seseorang yang mengatakan, Pak, saya datang ke sini, saya diutus oleh Pak RT. Mudah nggak dipercaya? Mungkin saja mudah dipercaya. Apa buktinya? Oh, saya tahu rumah beliau itu dekat rumah Pak RT. Udah cukup. Apa buktinya? Ini Pak, tanda tangan Pak RT. Udah cukup. Benar nggak? Klaim seperti itu gampang. Pak, saya datang ke sini diutus oleh Bapak Lurah, masih mudah. Saya utusan presiden, mungkin masih mudah diterima. Tapi klaim yang dibawa oleh seorang hamba yang bernama Muhammad itu klaimnya klaim yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang tidak mudah untuk diterima. Apa klaimnya? Saya adalah utusan Allah. Makanya zaman dahulu kala ketika Rasul mendakwahkan Islam, mengajak Islam untuk keterikatan terhadap hukum Islam, itu nggak mudah. Orang itu langsung percaya, langsung beriman, langsung meyakini. Itu kan? Nah, klaim tersebut kenapa? Karena klaimnya sangat klaim yang luar biasa. Saya utusan Allah. Pasti akan ditanya, apa buktinya? Seperti kita nih, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Buktinya apa? Bapak meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Meyakini, yakin? Harus meyakini. Cuman kita tidak mungkin mempunyai keyakinan 100% kalau tidak membongkar apa buktinya Nabi Muhammad seorang utusan Allah. Oh, ternyata bukti yang pertama, Nabi Muhammad seorang hamba Allah dari sejak kecil. Dari sejak kecil sampai beliau dewasa, sampai remaja, bahkan sampai diutus menjadi seorang rasul usia 40 tahun, belum pernah berbuat sesuatu yang keji, belum pernah berbohong, belum pernah berdusta. Bahkan beliau Nabi Muhammad sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Dijaga benar-benar oleh Allah. Dari akhlaknya, dari perbuatannya, dari sifatnya, dari sejak kecil dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga? Karena nanti setelah dewasa, setelah usianya 40 tahun akan dijadikan utusan Allah untuk menjadikan bukti bagi orang-orang Mekah, khususnya karena orang Mekah itu mengenal kehidupan Rasul dari sejak kecil. Mengenal kehidupan Rasul dari sejak kecil, dari sejak bayi, dari sejak kelahiran. Sampai meranjak dewasa belum pernah berbuat sedikit pun kesalahan. Belum pernah menyakiti sedikit pun. Belum pernah berdusta sedikit pun. Orang yang tidak pernah berdusta, berakhlak baik, beretika baik, berperilaku baik ketika sudah dewasa mengatakan bahwa saya adalah seorang utusan Allah membawa satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diterima oleh akal, Pak. Benar enggak? Benar enggak, Pak? Bisa diterima. Kenapa? Ya dia belum pernah berbohong sedikit pun. Belum pernah berdusta sedikit pun. Gitu kan? Bahkan jangankan Nabi Muhammad dari sejak kecil, moyang-moyangnya saja Muhammad ibni Abdullah bin Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Ghalib putra Fihir, Fihir putra Malik, Malik putra Mudor, Nador, Nador putra Nizar, Nizar putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrika, Mudrika putra Iyas, Iyas putra Mudor, Mudor putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan. Adnan itu sudah jelas. Ulama mengatakan bahwa Adnan adalah turunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam, putra Sayyiduna Ibrahim alaihissalam.
Itu moyangnya saja dijaga. Dan itu adalah masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan Nabi. Masa fatrah adalah masa kekosongan Nabi. Dan moyang-moyangnya Rasul adalah sama beragama tauhid. Beragama keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya. Nah itu dijaga sampai ke atas. Moyangnya sampai moyang-moyangnya. Nah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba utusan Allah yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan suri tauladan, contoh panutan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Sampai-sampai dalam ayat Al-Qur'an kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam kalimat laqad kana lakum, Pak, Al-Quran ini bahasa sastra yang dalam. Tidak ada satu manusia yang mampu menandingi sastranya Al-Quran. Dari segi sastranya, tata letak bahasanya. Itu subhanallah, fusoha yang paling fusoha adalah Al-Quran. Laqad kana lakum. Lam di dalam kalimat laqad kana lakum itu lamnya lam lil qasam. Dikuatkan oleh Allah. Ditempelkan sebuah kalimat qad. Sedangkan menurut ilmu nahwu, kalimat qad kalau nempel kepada fi'il madi, maka qad tersebut menyatakan litahqiq, artinya membenarkan, meyakini, menyatakan dengan kesungguhan, menghilangkan keraguan. Kalau fi'il madi sudah nempel kalimat qad, itu menghilangkan keraguan, Pak. Berbeda kalau ada kalimat fi'il, kata perbuatan, itu tidak dikenakan kata qad, itu bisa saja ya, bisa saja tidak. Tapi kalau sudah nempel kalimat qad, nempel terhadap fi'il madi, maka itu menghilangkan keraguan. Laqad kana lakum, yakti pasti benar-benar sungguh-sungguh telah ada untuk kalian. Nah itu menjadi sebuah penguatan. Berarti kalau sudah kata yakin pasti sungguh-sungguh, berarti tidak ada selain kepada Nabi itu suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi, di dalam diri Rasul, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Berarti suri tauladan, panutan, contoh, studi banding yang benar itu hanya kepada Rasul. Kepada selain Rasul berarti salah. Studi banding ke Adam Smith salah. Studi banding ke Aristoteles salah. Studi banding ke Eropa, ya, ke Barat. Studi banding terhadap siapa tuh pencetus sistem demokrasi, sistem kapitalis, ya salah. Pencetus komunis salah. Kalau studi banding kehidupan ekonominya, perbuatannya, pergaulannya kepada selain Rasul, mutlak salah. Dan hasilnya pun akan hasil yang salah. Itu sudah jelas, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa suri tauladan, contoh panutan yang paling terbaik hanya kepada Rasul. Dan kita meyakini sebagai umat muslim bahwa Rasul ini, Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah, uswatun hasanah, suri tauladan, apapun semua studi bandingnya ke sana kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus Nabi Muhammad ini dari nenek moyangnya yang tadi sampai disebutkan tadi kepada nenek moyangnya, Rasulullah adalah utusan Allah. Diutus kepada siapa? Ila jami'il khalqi, diutus kepada seluruh makhluk. Nabi Muhammad ini, Pak, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu diutusnya ada nabi yang diutus satu kelurahan, ada yang nabi diutus satu kampung, ada nabi yang diutus hanya satu negara. Itu kan? Berbeda-beda nabi ya. Seperti Nabi Ibrahim diutus kepada negeri Babilonia. Nabi Musa itu diutus hanya kepada Nabi Isa ke negeri Israel.
atau negeri Israiliyah, negeri Palestina. Negeri Palestina. Nabi Musa pun sama. Nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu diutusnya hanya per wilayah. Tapi Nabi Muhammad ini diutusnya ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, semua alam semesta. Makanya di dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Sampai Allah mengatakan dengan kalimat lafaz illa itu mengecualikan illa rahmatan, terkecuali untuk menjadi rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Jangankan bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, itu semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Bisa dipahami semua? Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ingat, setiap nabi itu, setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak semua nabi menjadi rasul. Setiap rasul itu pasti dari nabi, tapi tidak sebuah nabi menjadi rasul. Bisa dipahami? Ya. Apa perbedaannya antara nabi dan rasul? Kalau rasul itu adalah seorang hamba yang diberi risalah oleh Allah, yang dia itu merubah, menghilangkan atau memperkuat risalah sebelumnya, itu rasul. Kalau nabi, dia tidak diberikan risalah, tapi dia menjalankan risalah yang sudah ada yang dari rasul sebelumnya. Paham? Gitu ya. Nah, perbedaan antara nabi dan rasul itu, kalau rasul itu dia diberi risalah oleh Allah, diberi aturan yang baru oleh Allah, atau memperkuat aturan yang sudah ada. Nah, itu yang dinamakan rasul. Adapun nabi itu tidak diberikan risalah, dia menjalankan risalah yang sudah ada, aturan yang sudah ada. Itu perbedaannya. Nah, para jamaah yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu selanjutnya wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota Mekah. Bahkan qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam minal maudhi'il mu'tadi aw min tahti surra. Berkata Imam Bajuri, apakah kelahiran Nabi Muhammad ini dilahirkan dari tempat yang biasa, berarti dari Pagina, atau Nabi Muhammad ini lahirnya dari tempat yang luar biasa, dari tempat yang berbeda? Kalau kita kan lahir itu pasti lahir dari alat kelamin ibu kita, benar gak? Ya. Pasti di situ. Nabi Muhammad ini lahir melewat jalur mana? Di sini dalam kitab di sini diterangkan, annaha kanat min tahta surrah la minal maudhi'i tanzihan lahu an mahalil qadri. Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ini dilahirkan di atas Pagina, di bawah pusar, berarti di tempat sesar. Sesar itu Pak dari zaman dahulu kala sudah ada. Ternyata Nabi Muhammad ini lahirnya dengan cara sesar. Kenapa Nabi Muhammad lahir di situ, tidak keluar dari Pagina? Karena di sini diterangkan tanzihan an mahalil qadri, dibersihkan dari tempat kotoran. Karena Pagina mau nggak mau itu tempat kotoran. Air darah keluar dari Pagina, darah head. Air seni atau air kencing keluar dari Pagina. Itu tempat kotor, mau nggak mau itu tempat kotor. Cuman bagi bapak-bapak meskipun kotor tetap pulen Ustaz, katanya gitu. Ya Allah ya Karim. Nah, tanzihan an ma'alil qadri, disucikan, dibersihkan dari tempat yang kotor. Wa kadza ghairu min jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin. Dan begitu pun nabi-nabi yang lain dari setiap-tiap nabi dan setiap-tiap rasul. Jadi hukum sesar itu sudah ada.
Dari zaman dahulu kala sesar itu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bu'isa biha, dan begitupun Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, diangkat, dinobatkan menjadi seorang rasul di kota Makkah. Dilahirkan di kota Mekah, diutus di kota Mekah, lalu wahajaro ilal Madinah, dan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kenapa Rasul hijrah? Ada orang yang berkata, oh Rasul Nabi Muhammad ini penakut sampai beliau itu berpindah dari Mekah ke Madinah karena serangan, intimidasi, teror, tekanan yang sangat dahsyat sampai-sampai beliau itu lari. Bukan lari, bukan takut, itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Cuman pernah membaca satu artikel perdebatan antara seorang pendeta dengan seorang ulama dari kalangan muslim. Kalau enggak salah pendetanya tersebut pendeta yang murtad. Pendeta yang murtad yang dulu itu pendeta tersebut beragama Islam. Itu berdebat dengan seorang ulama. Kata pendeta berkata bahwa utusan Allah yang paling terbaik itu umat muslim mengatakan Nabi Muhammad, tapi bagi kami yang paling terbaik itu bukan Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan hanya sebatas nabi, sekaligus adalah anak Allah, katanya gitu. Kenapa? Karena Nabi Isa berani mengorbankan dirinya sebagai penebusan terhadap dosa-dosa umat manusia. Itu kata pendeta. Lalu kata seorang ulama menjawab, menurut kami tetap nabi yang paling terbaik, rasul yang paling agung adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya yang pertama Nabi Isa itu memang nabi terbaik. Nabi Isa itu nabi terbaik di antara nabi-nabi yang lain. Kenapa Nabi Isa nabi yang terbaik? Karena beliau mampu mengajarkan murid-muridnya, bahkan kalau menurut keyakinan orang Nasrani bahwa Nabi Isa ini mengorbankan dirinya untuk disalib, meskipun bagi keyakinan muslim kita meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit, yang nanti akhir zaman suatu saat akan turun lagi ke bumi. Tapi ada lagi nabi yang paling terbaik daripada Nabi Isa. Siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa menjadi nabi yang terbaik daripada Nabi Isa? Karena Nabi Musa bukan hanya mampu menyelamatkan dirinya, sekaligus mampu menyelamatkan umatnya dari kejaran Fir'aun sampai membelah lautan. Kalau Nabi Isa menyelamatkan murid-muridnya, menyelamatkan umatnya, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nabi Musa mampu menyelamatkan umatnya sekaligus mampu menyelamatkan dirinya. Itu lebih baik apa enggak, Pak? Lebih baik apa enggak? Lebih baik dirinya selamat, umatnya selamat. Tapi ada yang lebih terbaik lagi dari Nabi Musa. Siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nabi Muhammad ini di negeri Mekah beliau ditekan, diteror, diintimidasi. Lalu Allah memerintahkan untuk pindah ke kota Madinah. Beliau pindah ke kota Madinah. Di Madinah dengan para sahabat dilatih, dijadikan orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang mampu mengalahkan tempat yang dulu beliau diteror, ditekan. Pusatnya binatang buas. Kalau kita membahasakan harimau, serigala di kota Mekah itu mampu dikalahkan oleh para sahabat yang dulunya lemah, yang dulunya ketakutan, yang dulunya ditekan, mampu dikalahkan, ditaklukkan kota Mekah. Nabi Muhammad itu belum berani berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum para sahabat dipindahkan semua. Sebelum umat muslim yang berada di kota Mekah, ayo pindah dulu, pindah, kamu duluan. Di Mekah itu yang tersisa cuma 3 orang, Pak. Semua umat muslim sudah dipindahkan ke kota Madinah. Yang tersisa cuma Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bertiga. Semua umat muslim sudah pindah.
Kalau Nabi Musa itu berbarengan antara beliau dengan umatnya, berbarengan untuk menyelamatkan diri. Tapi Nabi Muhammad belum berani menyelamatkan dirinya sendiri, terkecuali umatnya harus semua selamat dulu. Setelah itu baru, dan itu pun berdiskusi. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, udah biarkan saya yang diam di atas tempat tidurmu dan memakai sorbanmu, agar orang-orang kafir Quraisy ini meyakini bahwa engkau masih berada di dalam rumah, agar engkau selamat keluar dari rumah ini, berpindah dari kota Mekah menuju Madinah. Akhirnya disepakati. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berangkat dengan mengelilingi, berputar, tidak mengikuti jalan yang biasa, bahkan berputar ke sebelah selatan untuk lebih jauh agar tidak menyangka berangkat ke kota Madinah, berputar. Sayyidina Ali berada di dalam rumah tiduran, di tempat tidurnya kan seperti itu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad berangkat ke kota Mekah dengan Abu Bakar Siddiq, sampai disambut kan di kota Mekah, disambut dengan kalimat Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kalimat tersebut itu diucapkan oleh orang-orang yang berada di kota Madinah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling terbaik. Kenapa? Karena beliau mampu menjadikan pusatnya yang dulu mengusirnya, mengintimidasinya, menterornya, mampu takluk di tangan beliau dan di tangan para sahabat yang dulunya dianggap lemah. Sedangkan Nabi Musa setelah keluar dari kota Mesir itu tidak mampu menaklukkan kembali kota Mesir yang dimiliki oleh Fir'aun. Tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Itu ya, dalam salah satunya. Selanjutnya, dan Nabi Muhammad hijrah ke negeri Madinah. Wadufina fiha, dan beliau pun wafat, dikuburkan, disemayamkan di kota Madinah, di pangkuan Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah atau disebut rumah Tanah Thayyibah. Di mana posisinya? Kalau sekarang mungkin kalau jamaah ada yang berangkat umroh ke sana, itu mudah-mudahan semua jamaah Allah berikan kemudahan, kelancaran, diberikan rezeki yang berlimpah, bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik umroh ataupun haji, alhamdulillah. Saya pribadi sudah 3 kali, karena memang mengelola dengan sahabat saya pribadi itu mengelola satu travel. Itu ada keberangkatan kemarin, ada keberangkatan tanggal 24 kemarin. Nanti bulan depan ada lagi keberangkatan jamaah. Bulan depan itu kalau nggak salah masih tanggal 23, kalau nggak salah tanggal 23. Untuk bulan depan ada keberangkatan umroh. Mungkin kalau jamaah yang mau berangkat untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa menghubungi. Itu seperti itu, insya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara rumah Nabi Muhammad itu berdekatan dengan mimbar. Di tengah-tengahnya itu disebutnya raudhah, dan raudhah itu adalah taman surga. Nah, orang yang bisa menginjakkan ke sana mudah-mudahan dia tercatat berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di makomnya dahulu, karena Nabi Muhammad itu seorang nabi itu dikubur atau disemayamkan itu di tempat beliau wafat. Nabi Muhammad wafat di situ, maka disemayamkannya pun di situ, di rumah Siti Aisyah. Cuman ketika Nabi Muhammad wafat lalu disemayamkan di situ, Siti Aisyah istri beliau itu masih diam di rumah tersebut. Lalu menyusullah wafat selanjutnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq ini berpesan ingin disemayamkan di sampingnya Rasulullah. Makanya di situ ada 3 makam di situ. Di sampingnya Rasulullah. Di sampingnya. Jadi posisinya ini di posisi Rasul, belakang sedikit, hanya dari batas pundak Rasul itu kepalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq disemayamkan di situ, Siti Aisyah masih diam di rumah di situ, masih diam di rumah tersebut.
Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq adalah ayah. Rasulullah adalah seorang suami. Namun ketika Umar bin Khattab wafat dan Umar bin Khattab berwasiat ingin ditempatkan di situ dengan meminta izin kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah pun mengizinkan. Umar bin Khattab lalu disemayamkan di situ, bertiga di situ. Cuman posisinya berada di bawah Abu Bakar Siddiq posisinya. Jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Ya, posisinya bertiga, berjejer. Makanya kalau masuk ziarah ke situ kan, pertama Nabi Muhammad dulu tuh. Lubang sebelah sini ada lubang, ada tulisan Abu Bakar Siddiq. Sebelah sini dekat pintu keluar, lalu ada tulisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang sudah pernah berangkat ziarah ke sana ada tulisan tuh di atas tuh, ada tulisannya. Nah, itu memang barisnya seperti itu. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat disemayamkan di situ, Siti Aisyah sudah tidak berani diam singgah menempati rumah tersebut. Kenapa tidak berani? Kata Siti Aisyah, karena ada orang yang bukan muhrim bagi saya di rumah tersebut. Padahal sudah menjadi mayit, sudah wafat Umar bin Khattab. Tapi tetap Siti Aisyah nggak berani. Kenapa? Karena ada seseorang yang bukan muhrim, kata beliau. Sampai beliau keluar dari rumah tersebut. Dan rumah tersebut diwakafkan dan sekarang dijadikan perluasan menjadi wilayah Masjidil Haram. Bahkan di sebelah kanan ya, sebelah kanan Masjidil Haram itu ada Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu adalah tempat musyawarah para sahabat untuk pengangkatan seorang khalifah ketika setelah wafatnya Rasul. Pak, Rasul ini orang yang mulia, yang berbeda, yang spesial. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, wafatnya pun sama. Tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi tanggal kelahiran sama tanggal kewafatan itu Rasul itu sama. Kelahiran dengan kewafatannya. Setelah Rasulullah itu wafat hari Senin, para sahabat langsung bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat khalifah selanjutnya, kepemimpinan selanjutnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad ini jasad beliau tidak langsung disemayamkan. Disemayamkannya jasad beliau itu pada malam Rabu. Malam Rabu tengah malam. Hari Selasa malam Rabu. Sampai berapa hari tuh? Hari Senin waktu duha wafat. Senin, Selasa, 2 malam berarti ya. 2 hari 2 malam setengah. 1 malam setengah. Itu kenapa rapat di situ? Untuk mengangkat seorang khalifah. Saking urgennya, penting-pentingnya seorang kepemimpinan yang mengurus umat, riayatul ummah, sampai jasad Rasulullah itu diistirahatkan dulu, enggak langsung disemayamkan. Tapi sekarang umat muslim tidak memiliki seorang khalifah, tidak memiliki seorang pemimpin sekarang. Sampai-sampai saudara kita di Palestina itu tidak bisa merdeka. Susah. Kenapa? Karena tidak ada yang menggerakkan tentara dari kepemimpinan, satu kepemimpinan yaitu seorang khalifah. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan saudara kita dimanapun berada Allah berikan kemenangan di dalam perjuangannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kajian ini bermanfaat tentang masalah sirah nabawiyah, meskipun tidak sempurna, tidak lengkap, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keyakinan, kekuatan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita semua bukan hanya sekedar kumpul sekarang di dunia, sekaligus bisa berkumpul nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang dimengerti atau kurang dipaham. Mudah-mudahan ada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Mungkin kalau misalkan ada diskusi tanya jawab saya kembalikan kepada akhinal kiram Ustaz hadanallahu yakum ajma'in wa lafamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi tanya jawab atau mau langsung? Udah cukup? Satu aja Pak Ustaz. Silakan. Ini masalah tadi yang masalah hijrah dari Rasul tadi. Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan sampai di Madinah itu kan disambut sama Ansar sama Muhajirin. Itu apakah sebelumnya dari kaum Ansar maupun Muhajirin itu kan udah
dan menerima apa tuh keyakinan. Ya, pembayatan. Keyakinan bahwa ini apa tuh seorang rasul dan yang membawa apa tuh umat itu. Ya. Gimana? Ya. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan karena Rasulullah ini beliau berdakwah itu selama 12 tahun. 12 tahun selama 23 tahun. 23 tahun. Ketika Rasulullah itu selalu memanfaatkan momen setiap bulan haji, karena masalah haji ini dari zaman dahulu kala, zaman Nabi Ibrahim semua udah pada datang. Masalah hukum haji ini turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, haji itu setiap di mana-mana, setiap pelosok itu datang ke kota Mekah. Rasul itu memanfaatkan momen tersebut digunakan untuk dakwah. Dan ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, di negeri Madinah itu ada dua suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini beliau bertolak belakang, dulunya saling berperang, saling bertempur. Cuman disatukan dengan satu keyakinan, yaitu kalimah la ilaha illallah. Dan menerima dakwah Rasul. Sampai-sampai orang Madinah ini atau suku Ansor, kaum Ansor ini dua kali pembaiatan. Pembaiatan yang pertama, Baiatul Aqobah yang pertama, Baiatul Aqobah yang kedua. Nah, ketika sudah pembaiatan, lalu dipinta untuk hijrah ke kota Madinah. Bahkan sampai-sampai orang Madinah ini berkata, ya Rasulullah, kalau saya mengangkat engkau menjadi seorang pemimpin di negeri kami, apa yang kami dapatkan? Apa yang kami dapatkan wahai Rasul ketika kami angkat seorang pemimpin, dijadikan pemimpin di wilayah kami dan Allah memberikan kemenangan, lalu apa yang kami dapatkan wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, jawabnya apa? Cuman satu kalimat, surga. Saking keyakinan sudah tumbuh di dalam hati orang-orang Ansor, beliau pun menerima. Dan di situ Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Seperti itu. Akhirnya diangkatlah Nabi Muhammad ini menjadi seorang pemimpin di kota Madinah. Diperkokohlah, diperkuatlah. Di situ dibuatlah satu kepemerintahan Islam. Sistem kepemerintahan Islam. Karena di dalam hadis Rasul, mau nggak mau umat manusia ini akan dipimpin oleh 5 fase kepemimpinan. 1, fase kepemimpinan Nabi. 2, fase khilafah alamin hajin nubuah atau fase khulafaur rasyidin. Yang 3, fase mulkan adon atau pemimpin yang menggigit menerapkan syariat Islam tapi mulai melenceng. Yang keempat, fase mulkan jabrian atau fase kepemimpinan yang meninggalkan syariat Islam, tidak melaksanakan hukum Allah, bahkan mereka diktator, mengikuti kehendak sendiri, tidak mengikuti keinginan rakyat, jauh dari syariat Islam. Ini fase diktator. Dan fase itu sekarang ini adalah fase yang keempat ini. Setelah itu akan kembali kepada fase khilafah alamin hajin nubuah. Fase seperti fase para sahabat. Itu mau tidak mau, rela ataupun tidak, suka ataupun tidak, fase ini pasti akan terjadi. Dan kita semua jamaah, kita ini berada di fase akhir zaman. Fase akhir zaman ini kalau permainan itu adalah permainan final. Permainan final ini tidak mungkin seseorang masuk ke dalam final terkecuali orang tersebut adalah orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang kuat. Dan tidak mungkin masuk ke dalam final pasti lawannya pun adalah lawan yang tangguh. Hati-hati, lawan di akhir zaman, lawan kita adalah tangguh. Lawan kita adalah kokoh. Iblisnya semakin kuat, godaannya, ujiannya semakin berat. Harus siap siaga karena kita semua adalah fase di akhir zaman. Perkokoh tauhid, perkokoh keimanan, karena itu pondasinya, dasarnya untuk menjadi orang yang kuat di permainan akhir zaman. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Mungkin sekian ya, karena ini sudah isya. Takutnya melewati batas gitu. Nanti saya di demo besar kelamaan nih. Sekian ya, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau adzan.